Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang sumber hukum Islam, pendidikan agama Islam, dan budi pekerti kelas 10. Tujuan dari pembelajaran ini, murid mampu menjelaskan pengertian sumber hukum Islam, mengidentifikasi sumber hukum Islam, memahami kedudukan Al-Quran, hadis, ijtihad, ijma, dan qiyas, menganalisis penerapan sumber hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu hukum Islam? Dari mana sumber hukum Islam itu berasal? Kita artikan dulu makna hukum, yaitu menetapkan sesuatu atau tidak menetapkannya. Apa hukum Islam itu? Hukum Islam adalah pedoman bagi mukallaf yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diyakini serta wajib dipatuhi oleh seluruh umat Islam. Hukum Islam atau syariat Islam merupakan sistem hukum seperangkat peraturan yang bersumber dari wahyu Allah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungan dengan Allah hablum minallah maupun hubungannya dengan sesama manusia hablum minannas. Tujuan utamanya mencegah keadilan, menciptakan kemaslahatan. Nah, siapa yang sudah tahu sumber hukum Islam? Ayo, siapa juga yang belum tahu apa itu sumber hukum Islam? Sumber hukum Islam yaitu asal tempat
pengambilan hukum Islam, atau segala sesuatu yang menjadi dasar, acuan, dan pedoman dalam menetapkan hukum dalam Islam. Apa saja yang termasuk sumber hukum Islam itu? Yang pertama ada Al-Quran, kedua Al-Hadis, ketiga ijtihad yang terdiri dari ijma dan qiyas. Apa itu Al-Quran? Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang berisi wahyu kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara mutawatir diriwayatkan banyak orang. Ia berfungsi sebagai mukjizat, petunjuk dan pedoman hidup umat agar manusia mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat dan sumber ajaran Islam. Al-Quran terdiri dari 114 surah, 30 juz dan dinilai ibadah saat membacanya. Kedudukan dan fungsi Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Fungsinya sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kedua hadis. Hadis yaitu segala berita yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik yang berupa ucapan, perbuatan maupun takrir atau persetujuan Nabi, serta penjelasan sifat-sifat Nabi SAW. Kedudukan dan fungsi hadis adalah sumber hukum Islam kedua, di mana fungsinya: 1. Mempertegas dan memperkuat hukum-hukum yang telah ada dalam Al-Quran atau bayan takriri. 2. Menjelaskan, menafsirkan dan merinci ayat-ayat Al-Quran yang masih umum dan samar atau bayan tafsir. 3. Mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak tercantum dalam Al-Quran tapi tidak bertentangan dengan Al-Quran atau bayan at-tasyri'. Sumber hukum ketiga yaitu ijtihad. Ijtihad merupakan pengerahkan tenaga dan pikiran dengan sungguh-sungguh untuk menyelidiki dan mengeluarkan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis dengan syarat-syarat tertentu. Kedudukan dan fungsi ijtihad. Ijtihad sebagai sumber hukum Islam ketiga.
Ijtihad berfungsi menetapkan hukum perkara baru yang tidak diatur secara eksplisit dalam nas Al-Quran dan hadis melalui pengerahan kemampuan akal secara maksimal oleh para ahli hukum mujtahid. Bentuk-bentuk ijtihad terdiri dari ijma dan qiyas. Apa itu ijma? Ijma merupakan kesepakatan para ulama besar umat Islam pada masa tertentu mengenai suatu hukum dalam Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kedudukan ijma: yang pertama, menjadi landasan hukum ketika tidak ditemukan dalil yang jelas dalam Al-Quran dan hadis. 2. Memastikan hukum yang ditetapkan sesuai dengan perkembangan zaman tanpa menyimpang. 3. Menjadi bukti bahwa Islam memiliki metode yang sah dalam menyelesaikan permasalahan hukum baru. Kedudukan qiyas membantu menjawab permasalahan baru yang tidak disebutkan secara jelas dalam sumber hukum utama. Menjaga fleksibilitas hukum Islam agar tetap relevan dengan zaman, memastikan keselarasan hukum baru dengan prinsip syariat Islam dan berlandaskan dalil. Contoh ijma diantaranya pembukuan Al-Quran, pengangkatan khalifah, haramnya minyak babi, dan hak waris nenek. Hal ini dilakukan berdasarkan kesepakatan para ulama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, qiyas. Qiyas yaitu menyamakan suatu hukum perkara baru yang belum ada dalilnya dengan perkara lama yang sudah ada dalilnya karena adanya persamaan sebab. Contoh dari qiyas diantaranya narkotika hukumnya haram karena kan merusak akal. Zakat beras hukumnya wajib. Jual beli saat azan Jumat hukumnya haram atau makruh. Kemudian pembunuhan dengan benda tajam. Sekian materi tentang sumber hukum Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.